dulu aku sempet ngerasa kayak kenapa aku anak perempuan aku digituin. Aku nggak datang tapi padahal udah daftar. Karena aku ngerasa aku capek banget dan di situ aku diterima di UPH. Aku ngambil psikologi. Terus mereka langsung kayak pada diem gitu kayak, hah? Nggak salah. Bukannya kemarin ngomong maunya bisnis, maunya akun. Terus aku kayak, ya aku udah capek kayaknya emang bukan itu jalan aku. Terus kayak itu sedih banget waktu aku dibilangin kayak papa tuh kecewa banget kenapa kamu ngambilnya itu bukan ngambil akun atau apa. Jurusan. Terus jadinya kayak iya karena memang keluarga aku tuh dari kayak sepupu aku dan orang tua aku sendiri itu ngambilnya ke jalan itu dan aku kayak murtad sendiri gitu ke psikologi gitu kayak. Tapi kalau terus kayak lanjut. Iya, jadinya kayak aku juga bilang ke papa kayak, ya aku bakal usahain yang terbaik di sini. Maksudnya kalau papa takut aku tuh nggak bisa kerja atau susah kerjanya, aku bilang kayak, aku yakin kalau memang aku di sini tempatnya pasti bakal dimudahin. Maksudnya ya emang kita enak sih ngomong kayak gitu, makanya pun aku berusaha kayak, kalau ini memang pilihan aku harus berusaha kayak jadi bener-bener nguasain ilmu ini gitu loh. Sedangkan menurut aku, kalaupun nantinya aku mau belajar hal-hal yang kayak bisnis segala macam, aku bisa pelajarin itu di luar kuliah aku. Karena kan sekarang banyak banget tuh kayak online courses atau lain-lain gitu kan, seminar yang bisa juga bikin atau bagi ilmunya ke kita gitu. Tapi maksudnya alasan khusus kenapa yang kamu pilih psikologi tuh pas waktu itu nggak ada? Nggak ada. Karena aku ngerasa aku capek banget dan apa ya, aku ya tapi bukan berarti kayak aku milih psikologi, aku belum pernah baca-baca kayak di psikologi itu belajar apa ya, apa aja yang ada di psikologi. Iya enggak, dong. saya nggak sebodoh itu ya. Anda jangan pikir seperti itu. Saya juga kayak udah lihat gitu loh kayak, oh bakal belajarnya ke sini ya, ke sini dan I think kayak pada saat itu, oh ini loh yang kayaknya gue butuhin dan sampai sekarang sih aku nggak pernah menyesali pilihan aku dan aku berusaha untuk juga belajar di sini dan ilmunya juga berguna gitu loh kayak. Ya nggak ada lah Jadinya ilmu tuh yang nggak berguna. ada. Oh ada. Ada. Apa tuh? Jangan salah. Tapi saya nggak mau ngomong aja di sini. Terus jadinya iya. meledek. Takut ya. Gitu. Jadi menurut aku tuh nggak sia-sia gitu. Kadang aja jadi obrolannya tuh nggak seputar kayak oh ya hal-hal yang berbau ke arah sana, tapi ya aku juga sharing tentang suatu hal yang baru ke mereka gitu. Dan akhirnya ya jadinya juga berguna gitu ilmunya. Terus waktu itu aku pernah juga punya mimpi mau jadi pengacara. Karena gini, aku tuh tapi ini selalu ada alasannya gitu loh. Hidup saya nggak ngasal. Jadi jangan kira hidup saya ngasal ya. Kayak pengen ini, pengen itu. Ngegas kamu, jangan ngegas dong, Kak. Soalnya saya ngeliat nih Anda udah mau menghujat saya gitu. Jadi saya ngedefense dari awal gitu kan. Saya hanya bertanya-tanya. Enggak. Saya tahu Anda. Jadi Anda gimana? jangan menutupi di sini. Ya, jadi yang pengacara gimana yang pengacara? Gara-gara gini, waktu kan aku tadi udah bilang kan kayak ya orang tuaku udah divorce dan aku hidup aku tuh sempat pernah dikelilingi oleh dunia yang kayak aku harus ketemu pengacara, aku harus ke sini sana dan itu membuat aku jadi berpikir kayak gue tuh jatuh banget nih, gue tuh sedih banget ketika itu pengacara depan gue tuh nanya kayak jadi kamu mau ikut siapa? Sedangkan kayak ya maksudnya normalnya aja deh kayak seorang anak ditanya kayak kamu mau ikut ke satu atau yang ke satunya lagi gitu. Dan di situ aku mikir kayak
kenapa gue harus milih, dan karena aku sering berurusan dengan hal-hal seperti itu, aku bahkan sampai dibawa ke Komisi Perlindungan Anak. Kayak saking aku tuh kayak ketakutannya gitu loh. Dan akhirnya aku jadi berpikir kayak gue tahu nih sakit banget, jatuh banget di posisi ini, dan gue suatu saat nanti gue tuh mau bantu orang-orang kayak gue yang kayak ngalamin beratnya sama, hal-hal yang mungkin bikin mereka tuh harusnya gak memilih dan harusnya punya figur dua-duanya gitu loh. Jadi kayak aku sempat ngejar mimpi aku juga ketika aku udah kayak merasa oh ya kayaknya dokter udah nggak bisa nih kan, dan akhirnya aku waktu itu sampai udah nyari-nyari tahu, tadinya aku mau daftar hukum UPH sama hukum UPH. Aku tuh bahkan udah nyari-nyari tahu gitu loh, kayak oh ya ini kayak gini. Terus aku bilang dong ke papaku, karena waktu itu aku tinggalnya sama papaku kan. Aku bilang, aku mau kuliah hukum. Aku mau kejar mimpi aku jadi pengacara, dia bilang gitu kan. Terus papaku langsung gini, kamu kan perempuan, kamu tahu nggak dunia hukum tuh nggak gini. Kamu tahu nggak kalau misalnya tuh nggak segampang itu gitu. Padahal kayak aku kan nggak mungkin dong cerita kayak gue mau bantu orang-orang kayak gue gini. Itu kan hanya motivasi kecil dari diriku karena itu pengalaman aku. Tapi ya di samping itu kayak ada hal-hal lain yang juga pengen aku capai gitu loh dari sini. Terus habis itu emang kalau segala sesuatu dikatakan tidak oleh orang tua itu sulit jalannya ya. Oh. Ya kan? Ya, jadi ya udah, aku udah melepas mimpiku juga. Tapi ketika aku memilih kuliah, aku mikir gini, yang kenapa ini juga nyambung sih, kenapa aku pilih psikologi. Aku nanti ketika aku belajar, aku kuliah, yang kerja itu aku, yang usaha itu aku. Dan belum tentu yang orang tuaku bisa lakukan, itu juga bisa aku lakukan. Karena aku tahu kapasitas aku gitu loh. Dan aku tahu aku tidak terbentuk dengan lingkungan yang cukup baik lah istilahnya. Maksudnya ada di dalam diri aku juga hal-hal yang mungkin orang lain itu bisa stand up, tapi aku tuh bakal jatuh ketika aku hadapin itu. Dan ketika aku mulai tahu kayak, aku kayaknya nggak bisa emang ngejar mimpi aku jadi seorang pengacara. Kalau gitu, kenapa nggak aku juga ambil dari sisi lain yang buat aku juga bisa bantu loh orang-orang yang mungkin jatuh, yang mungkin juga ngalamin hal-hal sama kayak aku. Jadi kayak pas aku nyari-nyari kayak baca-baca informasi, jadinya aku pilih psikologi gitu. Oke. Gitu ceritanya. Ini kamu lagi di rumah mama apa papa? Aku lagi di rumah mama. Nih, ini kan berarti udah nih dari masa kecil, remaja, lalu sampai kamu mau kuliah nih. Iya, mau kuliah. Saya udah kuliah. Enggak, kan ceritanya sampai mau kuliah barusan. Oh iya, ya udah. Ya sampai mau kuliah. Terus. Nah ini kita mau bahas ini. Jadi Kak Okta ini udah pernah pacaran belum nih Kak Okta? Udah kan ya? Belum, saya mah. Tadi bilang punya pacar. Bohongan itu, enggak. Pernah. Pernah. Mau di-sharing nggak sih kalau pas remaja itu pacarannya kayak gimana? Aku pacaran di sampai alay-alaynya gitu gimana? Alay nggak? Dulu alay nggak kalau pacaran? Biar nggak ditangkap, kita ajak papa, mending bapak ikut sini, di sini duduk nih pak, tuh lihat bintangnya bagus banget kan pak. Aku sebagai anak SMP yang alay juga kayak iya ya, ngapain gue sama dia kayak gitu. Tapi ini Okta ini biar buat netizen nih, kamu lagi buka hati nggak nih? Saya lagi buka suara di sini.